Selamat datang di sesi cerita malam ini. Matikan sebagian lampu, duduk dengan nyaman, dan biarkan pikiranmu tenggelam ke dalam kegelapan. Kisah yang akan kamu dengar terinspirasi dari legenda-legenda kelam Indonesia. Tempat roh penasaran dan makhluk kuno masih dibisikkan oleh penduduk setempat. Jika kamu cukup berani, mari ikut bersamaku memasuki dunia bayangan panjang di Desa Kali Hitam. Sebuah tempat di mana setelah azan maghrib, tak seorang pun berani melihat ke jendela dan tidak pernah menjawab ketika ada yang memanggil namanya. Di Jawa Tengah, ada sebuah desa terpencil bernama Kali Hitam. Sebuah tempat yang jarang disebut orang kecuali dengan suara pelan, seolah takut sesuatu sedang mendengarkan. Sungai yang mengalir melewati desa itu selalu berwarna hitam pekat seperti tinta, bahkan saat matahari terik sekalipun. Tidak ada yang tahu mengapa airnya begitu gelap. Penduduk desa hanya mengatakan bahwa sungai itu telah meminum terlalu banyak hal yang tidak seharusnya. Bau amis selalu tercium dari sungai itu, seperti darah yang sudah lama mengering. Kadang, saat angin malam bertiup, bau itu menjadi lebih kuat, membuat orang-orang menutup pintu dan jendela lebih cepat. Mereka hidup dengan aturan yang diwariskan turun-temurun. Setelah azan maghrib, jangan melihat ke jendela. Jika ada yang memanggil namamu, jangan pernah menjawab, siapapun itu. Tidak ada yang berani melanggar, karena setiap tahun selalu ada orang yang hilang. Tidak ada mayat, tidak ada jejak perlawanan. Hanya bekas lumpur hitam yang mengarah ke tepi sungai, seolah seseorang telah diseret ke dalam kegelapan. Alia, seorang mahasiswi antropologi dari Jakarta, datang ke desa itu untuk meneliti kepercayaan lokal. Ia tidak percaya tahayul dan menganggap cerita-cerita itu hanya bagian dari budaya. Ia menyewa kamar di rumah Mak Ranti, seorang nenek tua dengan tubuh kurus dan mata cekung yang tampak selalu waspada, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Pada malam pertama, saat mereka makan malam sederhana, Mak Ranti menatap Alia lama sekali sebelum berkata, "Ingat baik-baik, Nak. Kalau kau mendengar seseorang memanggil namamu setelah maghrib, bahkan jika itu suara ibumu sendiri, jangan jawab." Alia tersenyum sopan, mengira itu hanya nasihat orang tua. Namun tatapan Mak Ranti tidak berubah. Matanya tidak berkedip. Yang memanggilmu bukan manusia. Malam itu, saat Alia sedang menulis catatan penelitian, angin malam bertiup pelan, membuat tirai jendela bergoyang. Suasana desa sangat sunyi, hanya terdengar suara serangga dan gemericik sungai yang jauh. Tiba-tiba, dari halaman depan, terdengar suara yang sangat dikenalnya. "Alia, sini Nak. Ibu mau bicara." Alia langsung menoleh. Itu suara ibunya. Suara yang ia dengar setiap hari sejak kecil. Lembut, hangat, penuh kasih. Bagaimana mungkin ibunya ada di sini? Alia berdiri, melangkah ke pintu. Tangannya hampir menyentuh gagang pintu ketika tiba-tiba Mak Ranti berteriak dari kamar, "Jangan buka!" Suara itu begitu keras dan panik hingga Alia terlonjak. Sekejap kemudian, suara lembut tadi berubah menjadi ketukan keras, tidak wajar, seperti seseorang memukul pintu dengan tulang. Tok, 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 tok. Ketukan itu semakin keras, semakin cepat, seolah makhluk di luar sana semakin tidak sabar. Alia mundur ketakutan. Mak Ranti datang dengan dupa menyala dan menancapkannya di depan pintu sambil membaca mantra. Perlahan, ketukan itu berhenti. Suasana kembali sunyi. Tetapi Alia merasa ada sesuatu yang masih berdiri di luar, mengawasinya. Keesokan harinya,
Alia bertanya pada warga desa. Banyak yang hanya menggeleng dan pergi. Namun seorang kakek akhirnya bercerita dengan suara bergetar. Ia mengatakan bahwa makhluk itu bernama si pemakan isi, sang pemakan organ. Dahulu ia adalah seorang dukun yang dihukum mati karena mempraktekkan ilmu hitam terlarang. Sebelum mati, ia mengutuk seluruh desa. Aku akan kembali dan memakan jantung setiap orang yang mengkhianatiku. Mayatnya dibuang ke sungai Kali Hitam, tapi ia tidak mati. Ia berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Orang-orang mengatakan tubuhnya panjang tidak wajar, seperti ular yang memiliki tulang manusia. Saat ia bergerak, terdengar suara krek, krek, krek dari persendiannya. Matanya putih tanpa bola mata, dan mulutnya bisa terbuka begitu lebar hingga hampir merobek wajahnya sendiri. Yang paling menakutkan, ia bisa meniru suara siapapun. Suara ibu, suara ayah, suara teman. Ia memanggil korban dengan suara yang paling mereka percayai. Malam ketiga, Alia mulai merasa tidak nyaman. Ia melihat jejak lumpur hitam di lantai kamarnya, dari jendela menuju kolong tempat tidur. Jejak itu masih basah, mengeluarkan bau amis yang menusuk hidung. Alia coba tidur, tapi pikirannya gelisah. Beberapa menit kemudian, ranjangnya bergetar pelan. Lalu terdengar suara dari bawah ranjang. "Alia, ini ibu. Ibu kedinginan. Boleh ibu naik ke ranjang?" Suara itu terdengar seperti ibunya, tapi ada sesuatu yang salah. Terlalu serak, terlalu lambat, terlalu kosong. Lalu terdengar suara tulang memanjang. Krek, krek, krek. Sebuah tangan hitam pekat, panjang dan kurus, dengan kuku tajam seperti cakar, keluar dari kolong ranjang, meraba-raba udara, mencari kakinya. Alia jerit histeris. Mak Ranti menerobos masuk, membawa dupa menyala dan memukulkannya ke lantai. Tangan itu langsung menarik diri, disertai suara geraman rendah seperti binatang yang terluka. Mak Ranti menarik Alia keluar kamar dan mengunci pintu. "Ya, sudah mencium bau tubuhmu," kata nenek itu dengan suara gemetar. Malam itu, Mak Ranti mengaku bahwa ia adalah orang terakhir yang tahu cara menyegel si pemakan isi. Namun ia sudah tua dan kekuatannya tidak lagi seperti dulu. Meski begitu, mereka harus mencoba. Jika tidak, Alia akan menjadi korban berikutnya. Tengah malam, mereka pergi ke tepi sungai Kali Hitam. Angin malam begitu dingin hingga menusuk tulang. Air sungai tampak seperti minyak hitam yang bergerak pelan, memantulkan cahaya bulan dengan cara yang tidak wajar. Bau amis makin kuat, membuat Alia hampir muntah. Mak Ranti mulai membaca mantra kuno. Suaranya bergetar, namun tegas. Alia memegang lampu minyak, berusaha menahan rasa takut yang membuat seluruh tubuhnya bergemetar. Tiba-tiba, permukaan air menggelembung, seolah ada sesuatu yang sangat besar bergerak di bawahnya. Lalu, sesuatu muncul. Sebuah tubuh hampir 3 meter, kurus, tulang rusuk menonjol, kulit hitam mengkilap seperti dilumuri minyak. Mulutnya terbuka lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Matanya putih tanpa pupil, menatap kosong namun terasa menusuk. Ia merayap ke daratan. Tulangnya berbunyi klek, klek, klek. Lalu ia memanggil, "Alia." Dengan suara ibunya, Alia hampir menjatuhkan lampu. Makhluk itu bergerak cepat, jauh lebih cepat dari yang bisa dibayangkan. Mak Ranti mendorong Alia ke samping dan mengangkat jimatnya. Makhluk itu menjerit keras.
Suara yang terdengar seperti logam digesek batu, namun tetap menerjang. Alia hanya sempat melihat rahang penuh gigi tajam itu menggigit perut Mak Ranti. Darah memancar ke tanah. Dengan napas terakhirnya, Mak Ranti berbisik, "Lari, nak." Alia berlari sekuat tenaga, tidak menoleh ke belakang. Suara jeritan si pemakan isi menggema di belakangnya, panjang dan melengking, membuat bulu kudisnya berdiri. Ia tidak tahu berapa lama ia berlari. Dunia terasa berputar. Lalu, semuanya gelap. Ketika ia sadar, ia berada di rumah sakit kabupaten. Dokter mengatakan ia ditemukan pingsan di pinggir jalan. Pakaiannya penuh lumpur hitam. Tidak ada yang menemukan jasad Mak Ranti. Tidak ada jejak si pemakan isi. Alia kembali ke Jakarta mencoba melupakan semuanya. Namun, suatu malam, saat ia berbaring di kamar asrama, terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Lalu, suara lembut yang sangat dikenalnya berbisik, "Alia, bukakan pintunya, Nok." Alia membeku karena ibunya berada lebih dari 500 kilometer jauhnya. Dan malam itu, ibunya tidak menelpon sama sekali.